Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Putri Manisa dari kelas 4B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan nomor PP 1711022024. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai social contract theories. Pertama, an introduction to contractualism. Perkembangan dalam teori etika berbasis tindakan yang dapat diterima dengan berbagai cara disebut dengan kontraktualisme. Ketika diterapkan pada negara menggunakan gagasan bahwa organisasi sosial didirikan atas dasar kesepakatan antar warga. Perjanjian ini mungkin tidak berasal dari peristiwa tertentu, tetapi dapat dilihat berdasarkan perjanjian tersirat. Misalnya, untuk menerima pimpinan atau kalangan elit yang berkuasa untuk menjaga ketertiban sosial. Untuk mencapai kesepakatan yang mana kemungkinan besar akan dipatuhi oleh semua pihak, maka ada beberapa aturan dasar yang perlu diterapkan. Biasanya, perjanjian harus dibuat dengan bebas oleh agen rasional yang menghormati otonomi moral orang lain dan semua kesepakatan harus adil. Yang kedua, justice and fairness atau keadilan. Karya Rawls secara eksplisit membahas bagaimana masyarakat mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk mempromosikan keadilan distributif. Kata keadilan memiliki berbagai konotasi, beberapa di antaranya seperti hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan dan kompensasi bagi korban kejahatan atau kecelakaan. Dalam bukunya yang berjudul Theory of Justice, Rawls berpandang bahwa justice as fairness. Tidak ada keadilan dalam greater welfare yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerjasama dengan pembagian keuntungan di mana kerjasama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. Justice as fairness tersebut didasarkan pada doktrin kontrak yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Yang pertama, sebuah interpretasitas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Yang kedua, sebuah pengaturan prinsip. Berbeda dengan Robert Nozick yang teori ekonomi keadilannya didasarkan pada gagasan tentang hak, yaitu kepemilikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan sebuah organisasi, konsep fairness adalah penting. Seberapa banyak mengatur aktivitas staf dan organisasi secara keseluruhan berdasarkan aturan dan regulasi, akan melakukannya selalu peka terhadap kebutuhan untuk melakukan penilaian dalam kesulitan situasi berdasarkan beberapa gagasan yang disepakati tentang keadilan dan kewajaran yang seringkali mempertimbangkan situasi sebelumnya dan serupa. Di semua rutinitas sehari-hari, staf manajemen, misalnya alokasi tugas, pengembangan disiplin, dan penganaan keluhan, kita harus mewaspadai kebutuhan untuk mengambil pendekatan yang adil. Yang ketiga, social contract theory in a business context. Salah satu pendekatan pengembangan norma dan moral dalam berperilaku di sebuah komunitas menekankan kebebasan komunitas untuk memutuskan, seperti hal-hal untuk dirinya sendiri melalui persetujuan anggotanya. Suatu kelompok mungkin merasa lebih termotivasi untuk melaksanakan aturan yang mereka sepakati dengan bebas. Ahli teori bisnis juga mengambil ide organisasi sebagai unit analisis dan garis pemikiran yang akan menjadi perhatian dalam penggunaan teori kontrak sosial. Untuk model kontrak sosial hingga menjadi layak dari jarak jauh itu harus menetapkan proses yang melestarikan file ukuran kebebasan yang tepat sambil mencapai moral yang bisa diterapkan. Secara khusus, hal-hal berikut tampaknya perlu. Yang pertama, norma universal. Beberapa penerimaan yang diakui secara universal, fitur sistem moral yang harus tercermin dalam kontrak sosial. Yang kedua, mekanisme untuk mencapai, meninjau, dan memperbarui perjanjian. Yang ketiga, mekanisme untuk mencapai kesepakatan di batas yang berbeda kelompok atau dalam kasus keanggotaan beberapa kelompok. Yang keempat, cara menghadapi perbedaan dalam kekuatan dan pengaruh anggota kelompok. Yang keempat, integrative social contract theory.
Thomas Donaldson dan Thomas Dunphy mengusulkan versi teori kontrak untuk bisnis yang mereka sebut teori integratif sosial kontrak. Mereka mengandalkan bahwa konflik kepentingan yang terbaik diselesaikan dengan merumuskan kesepakatan yang adil antara para pihak. Menghubungkan perilaku variabel ke dalam kelompok, model ini bersifat perspektif dalam struktur, sambil membiarkan perbedaan tindakan lokal yang telah disepakati. Tentu saja, ada perbedaan antara menyetujui kontrak sosial di dalam sebuah kelompok dan mencapai kesepakatan antar kelompok. Sebagai lembaga internasional dan lembaga politik ditemukan selama abad ke-20. Yang pertama, hypernorms. Penting untuk pengoperasian model ini ada beberapa yang diterima secara universal, berbeda dengan norma yang dibuat secara lokal, khusus untuk subsistem tertentu. Yang tercantum seperti kebebasan pribadi, keamanan dan kesejahteraan fisik, partisipasi politik, persetujuan yang diinformasikan, kepemilikan properti, hak untuk hidup, martabat yang sama bagi setiap pribadi manusia. Yang kedua, kontrak sosial makro. Kontrak sosial makro mendefinisikan aturan di mana kontrak sosial mikro akan dibentuk. Itulah diberikan persyaratan minimum yang diperlukan untuk model kontrak sosial untuk bekerja. Yang pertama, komunitas ekonomi lokal diberi ruang bebas moral untuk menghasilkan norma-norma etika bagi anggotanya melalui kontrak sosial mikro. Yang kedua, kontrak sosial mikro yang menghasilkan norma harus berdasarkan persetujuan dengan hak mutlak untuk keluar. Yang ketiga, agar wajib bagi anggota komunitas, norma kontrak sosial mikro harus sesuai dengan hypernorms. Yang keempat, aturan prioritas yang sesuai dengan yang di atas harus diterapkan menyelesaikan konflik di antara mikro yang bersaing dan saling eksklusif norma kontrak sosial. Yang ketiga, kontrak sosial mikro. Komunitas ekonomi yang membuat kontrak sosial mikro dapat mencakup yang pertama, kelompok informal dalam organisasi. Yang kedua, kelompok formal dalam organisasi. Yang ketiga, perusahaan. Yang keempat, industri. Yang kelima, asosiasi profesional. Yang keenam, organisasi nasional. Yang ketujuh, organisasi internasional. Dan yang kedelapan, negara. Norma-norma aktual yang harus dikembangkan sebagai dari kontrak sosial mikro. Contoh norma tertentu mungkin termasuk: yang pertama, jangan berbohong dalam kontrak. Yang kedua, jangan memutuskan kontrak. Yang ketiga, berikan preferensi kontrak kepada staf lokal. Yang keempat, berikan preferensi kontrak kepada pemasok lokal. Contoh sebuah perusahaan internasional mempertimbangkan praktik kerja di dalam pabriknya yang berbeda negara. Aturan prioritas yang disarankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi hanya dalam satu komunitas yang tidak memiliki efek yang merugikan yang signifikan pada manusia atau komunitas lain harus diatur dalam norma komunitas utama. Yang kedua, norma komunitas untuk menyelesaikan prioritas harus diterapkan selama itu karena tidak memiliki efek merugikan yang signifikan pada manusia lain atau komunitas. Yang ketiga, semakin luas atau lebih global komunitas yang merupakan sumber norma, semakin besar prioritas yang harus diberikan dengan norma. Yang keempat, norma penting untuk pemeliharaan lingkungan ekonomi di mana transaksi terjadi harus memiliki prioritas di atas norma berpotensi merusak lingkungan itu. Yang kelima, di mana banyak norma yang saling bertentangan terlibat, pola konsistensi di antara norma-norma alternatif memberikan dasar prioritas. Yang keenam, norma yang terdefinisi dengan baik biasanya harus mendapat prioritas di atas lebih banyak umum norma yang kurang tepat. Selanjutnya, ringkasan dalam materi ini yaitu pendekatan kontrak sosial yang dibahas dalam bab ini tampaknya memiliki daya tarik yang cukup besar bagi spesialis bisnis dan organisasi, baik akademis maupun praktis. Namun, perlu dicatat bahwa seperti itu suatu pendekatan membutuhkan landasan agar tidak merosot menjadi relativisme budaya, yaitu tindakan yang dianggap moral sederhana karena sebuah kelompok setuju bahwa mereka memang demikian. Karya Rawls dibangun di atas perspektif meskipun teori lain yang disebutkan. Dalam buku ini bisa juga
dipanggil untuk melayani. Bahkan pada tingkat dasar itu cukup besar pencapaian jika kontrak sosial konsisten. Dan ini penting poin yang perlu diingat jika kita berusaha untuk menafsirkan aturan organisasi dan budaya kerja sebagai kontrak sosial. Sekian video pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.